Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sombong, Xing Yi berteriak keras, dan sosoknya bergegas menuju Su Han dan menamparnya. Mata Su Han berkedip, tangan kirinya bergerak dan langsung menghantam kekosongan di kejauhan. Beng! Saat tangan kiri Su Han dan Xing Yi berbenturan, sosok Xing Yi bergetar hebat, lalu menghilang di antara langit dan bumi dengan keras. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan segera memahaminya. "Xing Yi bajingan!" teriak Ji Mingkong. Wajah Ji Mingkong agak jelek, matanya menoleh dan menatap kelompok orang dari Menara Sembilan Surga. Namun orang-orang yang melihat kelompok orang dari Menara Sembilan Surga tidak tahu kapan mereka sudah mundur jauh, terutama sosok Xing Yi. Saat meledak di kehampaan, semua orang di Menara Sembilan Surga pecah dengan kecepatan tercepat dan bergegas langsung ke pintu keluar gua. Saat memasuki tempat ini, akan ada perlawanan dan tekanan yang sangat besar. Tetapi berbeda ketika pergi, perlawanan yang sangat kuat telah berubah menjadi dorongan, dan orang-orang dari Menara Sembilan Surga sangat cepat dan langsung menuju ke pintu keluar gua. Sekelompok anjing, sombong seperti sebelumnya, melihat hal-hal buruk saat ini, mereka akan segera mundur. Bu Zeng juga mendengus dingin. Ketika mereka berbicara, orang-orang dari keluarga Ji dan Dewa Perang Sekte juga dievakuasi dengan cepat ke belakang. Pada saat yang sama, kelompok yang lain juga sama kabur melarikan diri. Mereka sudah ragu untuk mendapatkan harta di tangan Su Han. Dum! Tetapi pada saat ini, Su Han meraih tangan kanan di ruang yang jauh, dan dengan kasar menarik satu lengannya. Yang muncul dengan lengan itu adalah sosok Xing Yi. Xing Yi ini adalah Xing Yi yang asli. Serangan Su Han sebelumnya hanyalah tipuan mata. Warna kulit Xing Yi saat ini sangat jelek. Meskipun itu adalah teknik yang membutakan, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya sekilas. Bahkan puncak alam Dewa Naga dari kekuatan besar tidak dapat melihatnya, tetapi Su Han dapat melihatnya dengan jelas. Ini sudah cukup untuk membuktikan kalau kekuatan Su Han memang jauh lebih kuat dari puncak alam Dewa Naga. "Su Baliu, aku tidak menginginkan harta itu lagi. Lepaskan aku!" teriak Xing Yi. "Dasar tolol, sudah kukatakan, kalian semua akan mati," ucap Su Han datar, dan dia langsung menarik sosok Xing Yi ke arahnya. Orang-orang dari Menara Sembilan Surga langsung berhenti dan bergegas menuju ke Su Han. "Kubilang, kalian tidak ada yang bisa pergi dari sini." Wosh! Dum! Su Han membuka mulutnya dan mengeluarkan rune lagi. Rune itu langsung dipukul di pintu masuk gua. Kekuatan tekanan yang besar seketika itu aktif lagi, dan menekan mereka semua. "Su Baliu, apa menurutmu kamu bisa menghentikan kami?" Bu Zeng berteriak. "Hahaha." Su Han tertawa dan dengan lambaian telapak tangannya, tirai guntur biru tua jatuh di pintu masuk gua. Dum! Ini adalah tirai guntur yang dibentuk oleh guntur kesengsaraan. Jika Anda ingin melewatinya, itu setara dengan melewati guntur kesengsaraan. Jika ada yang merasa bisa selamat dari guntur kesengsaraan dengan aman, kalian bisa mencobanya. Suara Su Han bergema. "Serang bersama!" teriak Xing Yi yang berada di tangan Su Han. "Serang nenekmu!" balas Ji Mingkong dengan sumpah serapahnya. Saat ini, Xing Yi ditangkap oleh Su Han dan berada dalam krisis, jadi dia berteriak lagi. "Jika kalian tidak mengambil tindakan bersama, setelah aku dibunuh, kalian semua tidak akan selamat." Xing Yi mengertakkan gigi dan meraung lagi, "Setelah Su Baliu terbunuh, aku akan memberi kalian semua 1 miliar batu spiritual." Faktanya, bahkan jika dia tidak memberi kompensasi, kelompok lain telah membuat keputusan untuk menyerang demi hidup mereka sendiri. "Lakukan!" Buom! Zhou Chen menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan gambar naga air lagi, dan naga air di atasnya meraung dan bergegas menuju Su Han. Pada saat yang sama,
Tubuh Zhou Chen bersinar, dan peralatan pertahanan tingkat tinggi ungu emas ditampilkan. Di tangannya, dia juga memegang batu suci, yang jelas akan segera ditelan jika dia melihat ada kesalahan. Faktanya, mereka juga sangat bergantung dengan batu suci ini. Sebelumnya, Han Yiming memiliki batu suci di tangannya, tetapi tidak ada kesempatan untuk menelannya. Mereka juga takut akan kejadian yang sama dengan Han Yiming, tetapi jika mereka menelannya sekarang, jika Su Han tidak membunuh mereka, maka fungsi batu suci itu akan berlalu, setara dengan mereka menyia-nyiakan 100 juta batu roh. Itu tidak lebih dari batu roh. Kuncinya adalah tidak banyak batu ilahi di atasnya. Misalnya, Zhou Chen paling banyak hanya memiliki 3. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 3 kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ini, Su Han ada di depan, bahkan jika dia bisa hidup, ada letusan besar terakhir, krisis bahkan lebih besar. Batu suci ini bukanlah pilihan terakhir dan sama sekali tidak dapat disia-siakan. Dari tempat Chen Yue, dia mengeluarkan mangkuk, yang tampaknya merupakan kelas atas dari emas ungu. Ketika itu terbalik di tubuhnya, mangkuk menjadi transparan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan spar dengan lambaian tangannya. Spar tersebut meledak terbuka dan berubah menjadi awan, dan awan itu mengembun menjadi kepalan besar, meledak ke arah Su Han. Jelas, pertarungan ini seperti token yang diambil Han Yiming sebelumnya, dan berisi serangan dari keluarga Chen yang kuat. Ji Mingkong sangat frustasi dan sangat frustasi. Kartu trufnya adalah darah sebenarnya dari kristal naga neraka, tetapi hantu naga kristal neraka telah dipotong menjadi 2 oleh Su Han sebelumnya, dan berubah menjadi kabut darah. Sampai saat ini, masih disegel dalam kekosongan oleh Su Han dan tidak dapat dipanggil. Bisa dibilang Ji Mingkong sama sekali tidak memiliki kartu truf. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengeluarkan batu suci dan meletakkannya di tangannya. Begitu dia menghadapi krisis, dia akan segera menelannya. Sekte Dewa Perang Bu Zeng menggerakkan tangannya, dan mengucapkan mantra di mulutnya. Begitu dia menampar alisnya, setetes darah emas kelahiran segera muncul, yang meledak di belakangnya, berubah menjadi kabut darah emas yang mengerikan. Dan Bu Zeng juga mengeluarkan batu suci, dan pada saat yang sama melangkah maju, kabut darah emas di belakangnya. Pada saat ini, sosok besar terkondensasi. Sosok besar itu, setinggi ratusan kaki, tampak seperti raksasa, berdiri di belakang Yi Zeng. Ini adalah salah satu dari 3 keterampilan naga tingkat roh dari Sekte Dewa Perang. Sedangkan untuk Xing Yi terakhir, dia masih ditangkap oleh Su Han saat ini, tetapi di bawah giginya, lengannya langsung patah, dan sosoknya dengan cepat mundur. Namun, ketika dia mundur, Xing Yi mengeluarkan sebuah tanda dan menepuk lengannya, dan lengannya tumbuh dengan cepat. 9 balai surga. Xing Yi meraung, dan kabut besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Kabut dengan cepat berkumpul dan membentuk 9 kelompok dalam sekejap mata, persis seperti langkah. Di puncak 9 awan dan kabut ini, sebuah istana ilusi terkondensasi, mengangkangi kehampaan, tampak seperti istana abadi, sangat menakjubkan. Pada saat ini, kecuali paviliun Huasen Han Yiming yang telah mati, hampir semua dari 5 kekuatan utama yang tersisa telah menunjukkan kartu truf mereka. Tidak hanya para pemimpin dari 5 kekuatan besar ini, tetapi orang-orang di belakang mereka semua menyerang, berharap untuk membunuh Su Han dengan 1 pukulan. Di paviliun Huasen, karena kematian Han Yiming, pria paruh baya di puncak alam Dewa Naga untuk sementara mengambil peran sebagai pemimpin. Meskipun dia membenci kelima kekuatan ini dan membenci mereka karena tidak mengambil tindakan tepat waktu saat Su Han membunuh Han Yiming, tetapi dia juga tahu bahwa saat ini harus menyatukan kekuatan untuk melawan Su Han. Jika tidak, bukan hanya Han Yiming yang mati, tapi mereka semua akan mati. Sekte Phoenix, siapkan meriam kristal ajaib. Melihat 6 kekuatan besar mengambil tindakan pada saat yang sama, Su Han menyipitkan matanya dan berteriak dengan keras. Ketika kata-katanya jatuh, Liu Yun dan Hong Chen segera bergegas ke depan.
Su-han melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin luar angkasa dengan total 10 miliar batu roh tingkat rendah di dalamnya. Para pemimpin dari 6 kekuatan ini akan ditangani oleh tanganku sendiri, dan sisanya, bunuh dengan meriam kristal ajaib. Teriak Su-han. Baik Master. Liu Yun dan Hong Chen segera mengangguk, mereka melambaikan tangan mereka, dan 10 meriam kristal ajaib berdiri saat ini. Seluruh warna meriam kristal ajaib itu hitam pekat, dan warnanya mengalir, dan hanya dengan melihatnya, itu memberi orang perasaan yang sangat dingin. Meriam kristal ajaib ini semuanya disempurnakan oleh Su-han sebelum berpartisipasi dalam turnamen besar, hanya untuk hari ini. Meskipun itu hanya meriam kristal sihir dasar, itu sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini, tapi butuh lebih banyak batu roh. Bagi Su-han saat ini, hal yang paling penting adalah batu roh. Setelah menerima cincin luar angkasa Su-han, Liu Yun segera mengeluarkan batu roh. Setiap meriam kristal ajaib adalah serangan ribuan batu roh. Dum, batu roh itu meledak di ruang hampa, dan dengan cepat diserap oleh meriam kristal ajaib. Dan dengan penyerapan Magic Crystal Cannon, hitam pekat di bagian atas dan bawah seluruh tubuh menjadi lebih dalam pada saat ini, seolah-olah semuanya transparan. Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh puluhan juta batu spiritual diserap oleh meriam kristal ajaib, dan langsung dikompresi dan akhirnya berubah menjadi spar seukuran kepala. Niat membunuh di mata Liu Yun menyebar, dan rasa kebencian terpancar. Sebelumnya, Sekte Phoenix dikepung dan menderita terlalu banyak, pada saat ini, semua harus dipulihkan. Bunuh. Pada saat ini, semua orang dari 6 kekuatan utama menyerang bersama. Saat mereka berbicara, warna-warna cemerlang yang tak ada habisnya mengisi kekosongan. Bunuh. Di Sekte Phoenix, Liu Yun juga berteriak. Seketika itu, para penyihir Sekte Phoenix menampar meriam kristal ajaib, dan meriam kristal ajaib tersebut segera menyusut, dan segera meledak, seberkas cahaya yang mengejutkan langit tiba-tiba meletus. Buomim, buom. Tiba-tiba, suara mengerikan dari atas kehampaan menyebar, dan serangan tak berujung dimusnahkan pada saat ini. Pilar cahaya dari 10 meriam kristal ajaib hampir secara instan menembus sebagian besar serangan dari 6 kekuatan utama dan bergegas menuju mereka. Orang-orang dari 6 kekuatan utama tidak mengharapkan meriam kristal ajaib memiliki kekuatan yang begitu kuat, atau mereka tidak peduli tentangnya, tetapi pada dasarnya, mereka tidak dapat menandingi pemboman meriam kristal ajaib. Ketika sinar cahaya dari 10 meriam kristal ajaib menghilang, lebih dari 1.700 orang dari 6 kekuatan besar langsung menghilang. Seni serangan gabungan. Seseorang berteriak dengan keras dan memulai serangan gabungan. Teknik serangan gabungan semacam ini, seperti keluarga 13 dan sekte super, hampir semuanya memiliki kekuatan besar, tetapi beberapa sangat kuat dan beberapa rata-rata. Kekuatan di level ini memiliki terlalu banyak metode. Lebih dari 300 orang yang telah hilang terlambat untuk merasa tertekan. Pada saat ini, ketika teknik serangan gabungan digunakan, di atas kekosongan, ada tekanan luar biasa yang segera menyebar. Isi sumber daya dan tingkatkan. Liu Yun juga berteriak, secara langsung meningkatkan jumlah batu roh di setiap meriam kristal ajaib menjadi 100 juta. Ini adalah peningkatan 10 kali lipat. 10 meriam kristal ajaib, hanya dengan satu serangan, akan menghabiskan 1 miliar batu roh. Meriam kristal ajaib tersebar luas di langit berbintang, dan juga sangat praktis, dan konsumsinya sangat besar. Hampir setiap kekuatan di langit berbintang memiliki meriam kristal ajaib semacam ini, tetapi tidak semua kekuatan dapat menggunakannya untuk menyerang. Di wilayah bintang berikut, kristal roh digunakan. Dari sudut pandang level, kristal roh jauh lebih kuat dari batu roh, dan serangan yang dilakukan oleh kristal roh lebih kuat. Namun, mengambil alam kedaulatan naga di benua Longwu sebagai contoh, alam kedaulatan naga benar-benar telah memasuki langit berbintang, dan jumlah kristal spiritual yang dapat diperolehnya dalam 1 tahun mungkin tidak lebih dari 100.
dan kekuatan tingkat rendah di bintang tingkat rendah dapat memperoleh tidak lebih dari 100.000 kristal spiritual dalam setahun, dan mereka tidak akan pernah menggunakan meriam kristal ajaib dalam pemborosan seperti itu. Jika bukan karena Su-Han saat ini, karena pil-pil itu dilelang, dia tidak akan memiliki sumber keuangan untuk menampilkannya. Dan ketika Sekte Phoenix berperang dengan 6 pasukan utama, Su-Han juga terjebak dalam pertempuran dengan para pemimpin dari 6 pasukan utama. Di sini, di Xingyi, dia menunjuk jarinya dan berteriak dengan keras, 9 balai surga, aula pertama, bunuh. Wosh! Ketika suaranya jatuh, lapisan pertama dari 9 lapisan awan di belakangnya segera mulai berkumpul dan langsung memasuki istana tertinggi. Tampaknya diserap, istana berkembang pesat, dan dengan cepat kembali ke ukuran aslinya, tetapi di pintu masuk istana, ada cahaya menakjubkan yang meledak. Cahaya ini menarik, langsung menuju ke Su-Han. Hantu Dewa Perang, serang. Di sisi Dewa Perang Sekte, Yu Zheng juga mendengar suara teriakan keras, langkah kakinya melangkah maju, dan hantu besar Dewa Perang juga segera bergerak, mengangkat kaki kanannya, dan melangkah dengan keras ke arah Su-Han. Pada saat yang sama, Zhou Chen melambaikan telapak tangannya, hantu naga raksasa itu meraung, ekornya menyapu Su-Han, tubuhnya memancarkan niat dan kekuatan membunuh, dan tekanan yang menakjubkan meledak. Di ujung Chen Yue, spar yang dia lempar meledak dan tinjunya meraung, sepertinya menempati seluruh dunia dan meledak dari kepala Su-Han. Pada saat ini, naga banjir, kekosongan Dewa Perang, istana 9 surga, dan kepalan tangan Chen Yue, kelima serangan yang bisa disebut kartu truf, semuanya diledakkan ke arah Su-Han. Hanya Ji Minkong yang tidak mengambil kembali kabut darah naga kristal neraka, jadi dia tidak bisa lagi menyerang. Su Baliu, jika kau ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Xingyi tertawa. Ketakutan di wajahnya segera menghilang setelah melihat semua orang menunjukkan kartu truf mereka. Sepertinya tidak ada yang mengira Su-Han bisa lolos dari begitu banyak serangan. Bahkan jika kau memiliki batu suci, itu tidak akan berfungsi. Kartu truf yang kugunakan bukanlah serangan 1 kali, tetapi batu suci hanya 1 kali pertahanan. Kau memiliki 100 atau 1000 batu suci, dan kau akan mati di sini hari ini. Zhou Chen juga bersenandung dengan dingin. Meskipun Ji Minkong tidak menyerang, tapi dia juga mendapatkan kepercayaan diri dan berteriak, Su Baliu, orang yang sombong, selalu mati paling cepat. Aku mengakui bahwa kau memang sangat kuat, tetapi kau terlalu sombong. Wosh! Su-Han mengulurkan telapak tangannya ke arah kehampaan, dan segera menariknya ke bawah. Tarikan ini adalah tirai guntur. Tirai guntur yang dibentuk oleh petir dari hukum yang lebih rendah. Darah ke Sanxing. Su-Han membuka mulutnya, menepuk dadanya dengan telapak tangannya, dan segera memuntahkan seteguk darah. Darah itu terbagi menjadi 3 bagian, dan Su-Han langsung menyerap bagian pertama. Dum! Pada saat penyerapan, aura Su-Han melejit. Budidaya seni bela dirinya adalah puncak dari alam inti naga, dan kultivasinya mencapai tahap awal alam Dewa Naga. Karena peningkatan 2 tulang dan 2 tengkorak suci, kekuatan ilusinya telah memungkinkan basis kultivasi seni bela diri dan basis kultivasi mencapai puncak alam Dewa Naga. Dan Bloody Tree Clearing, clear pertama dapat menggandakan basis kultivasi Su-Han, clear kedua ganda, dan clear keempat 3 kali lipat. Bloody Tree Clears ini sebenarnya bukan Tree Clears, tapi 9 clearing. Di bawah kejelasan pertama, napas Su-Han meningkat tajam, dan kekuatan ilusinya segera menerobos saat ini, benar-benar mencapai puncak alam Dewa Naga. Ini adalah puncak sebenarnya dari alam Dewa Naga. Tapi hanya itu, Su-Han tidak puas. Dengan lambaian tangannya, kabut darah kelompok kedua bergabung, dan darah kedua melonjak 2 kali lipat basis kultivasinya. Aura Su-Han melejit lagi. Basis kultivasi ilusinya langsung menerobos alam Dewa Naga dan berada di alam Dewa Naga dan alam Kaisar Semu. Segera setelah itu, yang ketiga. Pada kejelasan ketiga, peningkatan kekuatan 4 kali lipat,
basis kultivasi ilusi Su-Han benar-benar memasuki tahap awal alam Kaisar Semu pada saat ini. Ini bukanlah tahap awal Kaisar Semu biasa, Kaisar Semu Su-Han berbeda dari yang lain. Ini tidak mungkin. Berapa banyak metode yang dimiliki Su Baliu. Dia bukan manusia, dia benar-benar monster, dia benar-benar monster gila. Basis budidayanya 4 kali lipat. Ini, bagaimana ini mungkin? Setiap metode yang dia gunakan sangat kuat, bahkan dari segi kuantitas, jauh lebih banyak dari kita, tapi kita adalah anggota dari Sekte Super, 13 keluarga, dia benar-benar hanya Sekte 6 aliran. Setelah merasakan aura yang melonjak dari tubuh Su-Han, kulit semua orang berubah secara drastis. Terutama nafas Kaisar Semu. Sebagai arogan atau pemimpin kekuatan besar, mereka telah berhubungan dengan Kaisar Semu, sangat pasti Su-Han saat ini sedang bernafas. Itu adalah alam Kaisar Semu. Dan betapa menakutkannya alam Kaisar Semu bagi alam Dewa Naga. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka menggunakan kartu truf mereka saat ini, alam Kaisar Semu bisa dengan mudah, bahkan tanpa sarana apapun, dia bisa membunuh mereka. Mereka telah meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi mereka semua merasa bahwa di bawah pengepungan mereka, Su-Han tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat ini, dia benar-benar seperti monster. Jangan takut, dia hanya gelombang sementara, dan itu sama sekali tidak mungkin untuk waktu yang lama. Lagi pula, teknik sihir semacam ini pasti akan memiliki gejala sisa yang sangat kuat. Kita hanya perlu menundanya sampai teknik sihir menghilang, dan kemudian bisa dibombardir sepenuhnya. Teriak pria paruh baya dari Paviliun Huasen memberikan dorongan semangat kepada mereka. Yang lain juga merasa masuk akal dan tidak mundur sama sekali, atau mereka tahu bahwa dengan adanya perlawanan dan tirai guntur, bahkan jika mereka ingin mundur, mereka tidak bisa mundur. Kau masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan kesialan. Su-Han berbicara, kekuatan 4 kali lipat telah ditingkatkan sepenuhnya, dan basis kultivasi alam Kaisar Semu pecah pada saat ini. Dengan satu langkah, tirai guntur di sekitar tubuhnya memblokir, dan sosoknya langsung bergegas menuju pria paruh baya Paviliun Huasen. Boomim. Pada saat yang sama, semua serangan dari pemimpin 6 kekuatan di sini jatuh ke tirai petir di sekitar Su-Han. Serangan pertama yang datang adalah tinju dari Chen Yue. Ketika tinju ini mengenai tirai guntur di depan Su-Han, itu bergetar hebat, dan tirai guntur pecah dengan keras, dan kilat biru tua yang menakjubkan melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, tinju itu jatuh langsung ke langit, dan hanya gelombang guntur dan kilat yang terus berkeliaran di kehampaan. Huek, seketika itu, Chen Yue menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya langsung memucat. Pertarungan itu memiliki hubungan dengan pikirannya, jadi, ketika tinjunya hancur, dia otomatis juga terluka. Tapi dia tidak peduli dengan luka ini, yang dia pedulikan adalah jatuhnya tinju itu. Ini tidak mungkin. Sejak Chen Yue muncul, hanya ada beberapa kata, pada saat ini, dia benar-benar terkejut, matanya melebar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya dia yang paling tahu bahwa serangan dari Spar telah diringkas oleh leluhur dari alam Kaisar Naga dari keluarga Chen. Itu sama dengan Spar Dewa dari Paviliun Huasen ketika Han Yiming masih hidup. Dapat menahan 1/10 dari kekuatan leluhur dari alam Kaisar Naga keluarga Chen. Tapi pukulan seperti itu sudah cukup untuk meledakkan orang kuat yang mendekati tahap awal Kaisar Semu, tapi di tangan Su-Han itu adalah kehancuran langsung. Chen Yue bisa merasakan bahwa itu bukan karena basis kultivasi Su-Han yang kuat sehingga keruntuhan yang menghancurkan terjadi, tetapi levelnya berbeda, tingkat guntur dan kilat tampaknya melebihi tinju ini terlalu banyak. Apa yang dia duga tidak salah. Guntur dan petir ini telah dipromosikan menjadi hukum. Meskipun itu hanya hukum yang lebih rendah, itu juga hukum guntur. Itu beberapa kali lebih kuat dari hukum inferior biasa, itu sebanding dengan hukum menengah. Hukum leluhur alam Kaisar Naga dari keluarga Chen tidak lebih dari hukum atribut api di hukum 5 elemen yang lebih rendah.
Ketika disentuh dengan hukum petir yang sebanding dengan hukum umum tengah, secara alami runtuh seketika. Ini memang level penghancuran. Mungkinkah kau, tirai guntur, juga melanggar hukum? Kau tidak berada di alam Kaisar Naga, bagaimana mungkin kau memiliki teknik hukum? Suara Chen Yue penuh dengan keterkejutan. Meskipun fakta sudah ada di depannya, dia masih tidak ingin mempercayainya. Su Han tidak berada di alam Kaisar Naga. Masalah ini pasti, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki medan perang kuno. Tidak peduli seberapa kuat alam Kaisar Naga, tidak mungkin untuk menyembunyikan gagasan tentang medan perang kuno dan memasuki tempat ini. Bahkan di alam Kaisar Semu, Su Han tidak bisa mencapainya. Tetapi alasan mengapa alam Dewa Naga disebut alam Dewa Naga adalah karena mereka belum memiliki aturan. Tetapi bagaimana Su Han di sini bisa menghancurkan satu pukulan yang memiliki aturan alam Kaisar Naga? Siapapun hanya bisa menebak, kecuali ada hukum yang lebih kuat, itu akan terjadi. Su Han tidak menjawab Chen Yue, dan bahkan mengabaikannya. Di matanya, pembangkit tenaga puncak alam Dewa Naga yang kuat ini tidak lebih dari seekor semut. Dia melihat naga banjir Zhou Chen datang. Su Han melambaikan telapak tangannya dengan ringan, tampak mudah. Tirai guntur berada di bawah kendalinya, dan sejumlah besar guntur dan kilat segera dipisahkan darinya, dan naga petir terbentuk pada saat ini. Naga petir ini membuka mulutnya yang besar, mengungkapkan makna yang mengerikan, seolah-olah mengaum, dan langsung bertabrakan dengan naga banjir. Boomim! Dalam sekejap, naga petir melambai, dan hantu naga banjir segera menghilang. Awan dan kabut yang telah terkondensasi menjadi hantu naga, dan hantu naga menyusut kembali. Ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Zhou Chen. Ketika dia melihat tirai guntur menghancurkan kepalan tangan yang dikirim Chen Yue, Zhou Chen sudah memiliki persiapan seperti ini. Terutama naga kristal neraka yang jimingkong kental dengan darah asli naga semu itu dipotong menjadi dua oleh Su Han dan berubah menjadi kabut darah, tetapi tidak pulih. Ingatan Zhou Chen masih segar. Peta naga ini adalah salah satu harta keluarga Zhou. Jika kultivator ranah alam Kaisar Naga yang menggunakannya, itu akan sangat menakutkan, jadi tidak boleh hilang. Namun, saat dia mengendalikan awan dan kabut, suara samar Su Han, bercampur dengan dingin, datang. Hal ini bagus, aku menginginkannya. Ketika suara itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan segera guntur dan kilat yang menakjubkan langsung menyelimuti awan dan kabut itu. Di saat yang sama, Su Han mengambil gulungan gambar di kejauhan. Ekspresi Zhou Chen berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas, "Su Baliu, peta naga ini adalah harta karun dari klan Zhou Jiazenku, apakah kau berani merebutnya?" "Hahaha, jika kau hanya diizinkan untuk mengambil barang-barangku, akankah aku tidak diizinkan untuk mengambil milikmu?" Su Han tertawa dan terus bergerak. Tepat ketika dia akan mengambil gulungan gambar, sosok Zhou Chen tiba-tiba bergegas. Saat ini Zhou Chen sudah bertarung, ia tidak memiliki kartu truf lain. Satu-satunya keuntungan adalah ia paling dekat dengan gambar ini. Jika peta naga jatuh ke tangan Su Han, itu akan menjadi kejahatan serius, dan dia akan menjadi orang berdosa di keluarga Zhou. Ini pasti tidak mungkin. Kau mencari kematian. Su Han menyipitkan matanya dan melihat Zhou Chen hendak menangkap peta naga. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut, "Selesai." Ketika kata ini jatuh, sosok Zhou Chen segera berhenti di kehampaan. Zhou Chen sangat ketakutan, dan bahkan lebih cemas. Telapak tangannya sudah terulur, dan jari-jarinya akan menyentuh peta naga. Selama dia diberi waktu 1/10 detik, dia bisa mendapatkan peta naga. Tetapi pada saat ini, memperhatikan peta naga di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya, bahkan tubuhnya membeku di kehampaan. Sekelompok orang dari keluarga Zhou dengan cepat bergegas melindungi Zhou Chen. Su Han tersenyum tipis, meraih peta naga, dan segera membiarkan guntur dan kilat yang menjebak awan menghilang. Awan dan kabut tempat bayangan naga berubah memasuki peta naga dan berubah menjadi naga yang hidup. Tidak, pada saat ini,
Tindakan Zhou Chen dilanjutkan, dan dia melihat Su Han menyimpan peta naga. Dengan cemas, seteguk darah muncrat. "Su Baliu, kau berani mengambil harta keluarga Zhouku?" teriak Zhou Chen meraung. "Berisik." Su Han mengerutkan kening dan berkata, "Jika bukan untuk menahan serangan orang lain, jangan katakan itu peta naga, bahkan nyawamu, Master Sekte ini juga akan mengambilnya." Dum. Begitu kata-katanya jatuh, cahaya aula pertama 9 surga yang ditampilkan oleh Xing Yi meraung. Mata Su Han berkedip dan dia berteriak dengan suara dingin, "9 kuil surga, seharusnya ada 9 kuli surga. Serangan satu kuil surga seperti itu terlalu lambat dan membuang-buang waktu." Wosh! Dengan telapak tangannya melambai, tirai guntur terbagi menjadi 2, berubah menjadi telapak tangan gemuruh yang mengerikan, dan ditepuk ke arah kuil surga di belakang Xing Yi. Warna kulit Xing Yi berubah drastis. Booming! Dan Su Han menepuk tangannya ke kuil surga tersebut. Ketika mereka bersentuhan, kuil itu langsung runtuh menjadi kehampaan. Xing Yi memuntahkan banyak darah, dan organ dalamnya hampir hancur, dan jiwa menjadi lesu saat ini. Seolah Xing Yi dipukul dengan keras, sosoknya melayang terbalik, wajahnya pucat, kaget, dan bahkan lebih putus asa. Dalam waktu singkat ini, semua hal yang disebut kartu truf ini telah dihancurkan. Dengan basis kultivasi Su Han saat ini, itu benar-benar menghancurkan mereka. Hantu Dewa Perang. Su Han mengangkat kepalanya lagi dan melihat hantu besar Dewa Perang yang datang terakhir. Faktanya, serangan orang-orang ini meledak ke Su Han pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi bagaimanapun juga, ada urutan, dan pada level mereka, semuanya terjadi begitu cepat sehingga kata-kata itu bahkan tidak bisa dijelaskan. Ekspresi Su Han berkedip, dan semua guntur kembali pada saat ini. Di bawah pikiran Su Han, tirai cahaya juga berubah menjadi hantu besar. Hantu ini penuh dengan guntur dan kilat, dengan aura yang sangat ganas dan ganas. "Kau memiliki bayangan Dewa Perang, dan Master Sekte ini juga memiliki bayangan guntur. Kau dan aku akan melihat siapa yang lebih kuat." Su Han berkata dengan ringan. Duar. Tanpa ragu-ragu, guntur Jielei Suing menghantamkan tinjunya ke arah hantu Dewa Perang, dan jejak hantu Dewa Perang melangkah ke arah Su Han. Ketika keduanya hendak bersentuhan, tinju guntur Jielei Suing membanting terbuka, meraih telapak kaki Dewa Perang, dan segera menariknya. Retak, krak, mereka semua adalah hantu, tetapi hantu Dewa Perang mengeluarkan suara keras pada saat ini, seolah-olah kakinya patah. Nyatanya persis sama, hantu Dewa Perang ditangkap oleh hantu guntur Jielei, dan ketika ditarik, kakinya tiba-tiba robek. Patahnya kaki kanan hantu Dewa Perang membuat Sekte Dewa Perang berbaris menuju tubuh hantu Dewa Perang. Pada saat inilah juga wajahnya berubah drastis. Kaki kanannya serasa robek, dan juga terdengar bunyi klik, dengan banyak darah mengalir dari pinggangnya disemprot keluar. Hampir hanya serangan ini, dia langsung mengalah pada Fu Zeng untuk memahami celah antara kedua belah pihak. Dia segera mundur, dan hantu Dewa Perang juga mundur. "Kau ingin pergi?" ucap Su Han tidak ingin melepaskannya. Dengan tamparan keras di telapak tangannya, guntur Jielei Void juga melesat dengan ganas, dan langsung menuju ke kepala hantu Dewa Perang. Jika telapak tangan ini ditembak, gerakan kaki juga akan terpengaruh, dan kepalanya akan langsung meledak. Pada saat kritis ini, mata Bu Zeng menunjukkan keganasannya. Ia menampar dadanya dengan keras, dan langsung memuntahkan mulut besar darah. Hantu Dewa Perang langsung dihancurkan olehnya. Hantu Dewa Perang, dan Bu Zeng terluka parah, tetapi untungnya, dia menyelamatkan hidupnya dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, satu-satunya yang belum menyerang adalah Ji Mingkong dan pria paruh baya dari Paviliun Huasen. Ji Mingkong tidak memiliki kartu andalan sama sekali, jadi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan pria paruh baya itu hanyalah puncak biasa dari alam Dewa Naga. Dia bukanlah pemimpin atau tokoh penting di Paviliun Huasen, dan dia tidak memiliki kartu hall. Su Han menunjuk ke arah kekosongan,
dan kabut darah yang telah memenjarakan naga neraka kristal menghilang pada saat ini, dan kabut darah akan segera kembali berkumpul menjadi darah kembali. Su Han tidak berhenti, tapi mengulurkan jarinya dan menunjuk Ji Mingkong. Jika kau berani mengambilnya, kau tidak bisa hidup di bawah jari ini. Suara Su Han itu mengandung ancaman besar. Mata Ji Mingkong berkontraksi, dan jantungnya tercekik hingga ekstrim. Dia tahu bahwa Su Han harus mengambil darah asli dari naga semu itu, tapi seperti yang dikatakan Su Han, dia tidak berani melakukannya, apalagi merampok Su Han. Setelah dirampok, teknik magis Su Han yang bisa memenjarakan orang di dalam kehampaan akan langsung membeku, dan begitu dia dipegang, niscaya dia akan langsung mati. Wosh! Tangan besar yang dibentuk oleh guntur dan kilat menyambarnya, penuh ancaman. Jika Ji Mingkong tidak melakukannya, tangan besar ini akan mengambil darah asli dari naga semu. Jika dia berani melakukannya, tangan besar yang dibentuk oleh guntur dan kilat akan membawanya pergi. Brengsek! Ji Mingkong menderu-deru di dalam hatinya. Sebagai salah satu dari 3 putra keluarga Ji, dia selalu di atas, memanggil angin dan memanggil hujan, dan dia menginginkan apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah begitu sakit hati seperti saat ini. Dia melihat darah asli naga semu itu diambil oleh Su Han, tapi dia tidak berani merebutnya. Ini adalah sesuatu yang menjadi miliknya dan milik keluarga Ji, tapi dia tidak berani melakukannya. Tidak hanya dia tidak berani melakukan apa-apa, tetapi dia harus mundur, karena takut hantu guntur Jielei akan membunuhnya. Ketidakberdayaan dan kemarahan macam apa ini, mungkin hanya Ji Mingkong yang bisa mengerti dengan paling jelas. Setelah merampok peta naga, Su Han mengambil darah naga semu Ji Mingkong, dan adegan saat ini agak dramatis. 6 kekuatan besar awalnya ingin merebut harta karun Su Han, tapi dalam sekejap, mereka tidak mengambil harta itu, tapi Su Han merampok 2 harta karun keluarga Ji dan keluarga Zhou. Meski ada amarah di hati mereka, mereka semua tahu kalau Su Han saat ini sudah seperti dewa, dengan aura yang mengejutkan dan tak tergoyahkan. Meski mereka berenam mengepung pada saat yang sama, mereka sudah pasti bukan lawan. Lihatlah konfrontasi antara anak-anak biasa dari 6 kekuatan utama dan Sekte Phoenix. Karena keberadaan meriam kristal ajaib, dan setiap pemboman, 100 juta batu roh digunakan sebagai konsumsi. Sekte Phoenix tidak menderita kerugian, tetapi 6 kekuatan utama menderita kerugian besar. Dari 1.700 orang, hanya ada lebih dari 700 orang yang tersisa saat ini, lebih dari 1.000 orang meninggal di bawah meriam kristal ajaib. Pada saat ini, hampir dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa meriam kristal ajaib, selama orang-orang dari Sekte Phoenix mengambil tindakan, mereka dapat membunuh orang-orang dari 6 kekuatan utama ini. Jika ini terus berlanjut, paling banyak 3 kali lagi, di bawah sapuan meriam kristal ajaib, 700 orang ini akan hancur total. Sampai sekarang, 6 kekuatan besar telah dikalahkan sepenuhnya, dan semua ini karena kembalinya Su Han. Dengan kekuatan 1 orang, dia berhasil merubah situasi di mana Sekte Phoenix diburu dan langsung melakukan serangan balik yang kuat. Baik itu Xing Yi, atau Ji Mingkong, atau Zhou Chen, Bu Zheng, dan Chen Yue, pada saat ini, ada penyesalan yang dalam di hati mereka. Mereka bersumpah bahwa jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah memilih untuk menyerang Sekte Phoenix, dan bahkan tidak akan berani mendekati Sekte Phoenix. Penyesalan mereka tidak bisa menghentikan langkah Su Han. Setelah mendapatkan darah asli dari naga semu kristal neraka, Su Han mendongak dan memandang pria paruh baya di paviliun Huasen. Orang ini, dia harus membunuhnya seperti membunuh Han Yiming. Orang di paviliun Huasen di sini, Su Han ingin membunuh mereka semua. Kebencian terhadap paviliun Huasen sebanding dengan yang ada di Istana Yuxu, yang merupakan yang terberat. Jika Su Han tahu bahwa orang-orang di paviliun Huasen akan sangat tidak berterima kasih, maka ketika dia berada di Gunung Shenyao, dia tidak akan melepaskan mereka. Dibandingkan dengan paviliun Huasen, Istana Yidao adalah kekuatan nyata yang mengerti tentang balas budi.
Subaliu, jika kau berani membunuh kami, Dewa Transformasi Paviliun Huasen pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat pandangan Su-han, pria paruh baya itu benar-benar ketakutan, tubuhnya gemetar, dia meraung. Aku katakan sebelumnya bahwa kemalangan datang dari mulut, dan sampai sekian lama berlalu, kau masih belum memahami kebenaran ini, dan kau berani mengancam Master Sekte ini. Jika aku benar-benar takut dengan Paviliun Huasen, mengapa aku berani membunuh Han Yiming, ucap Su-han lantang. Wosh! Ketika kata-kata itu jatuh, Su-han melambaikan telapak tangannya, dan bayangan guntur besar dengan keras melangkah keluar, telapak tangannya seperti awan-awan menutupi langit, dan dia langsung menekan pria paruh baya itu. Gulungan! Pria paruh baya itu berteriak, dan peralatan pertahanan kelas ungu emas muncul di tubuhnya. Dia memiliki kapak besar di tangannya. Dia mengeluarkan semua kemampuan yang dia bisa, dan semua itu ditampilkan pada saat ini. Orang lain di Paviliun Huasen, karena pemboman meriam kristal ajaib, menyisakan lebih dari 130 orang pada saat ini. Mereka ingin melawan, tetapi karena pemboman meriam kristal ajaib, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Duar, pria paruh baya itu mengayunkan kapaknya, mencoba menghancurkan telapak tangan besar hantu guntur GLA Void, tetapi di bawah tekanan dari telapak tangan itu, tidak hanya kapaknya, tetapi bahkan kapak besar itu secara langsung hancur. Tanpa perlawanan, telapak tangannya langsung menutupi tubuh pria paruh baya itu. Baju ungu dan emasnya berubah menjadi pecahan saat ini, dan sosoknya runtuh dengan keras pada saat dia ditutupi. Roh primordial melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi masih tidak dapat melarikan diri dari area yang ditutupi oleh telapak tangannya. Bersama-sama dengan tanah, dia terlempar keluar dari lubang besar dan benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Tidak, satu-satunya hal yang menggema di sekitar adalah jeritan pria paruh baya sebelum dia meninggal. Dia terbunuh dengan sangat mudah seperti membunuh seekor semut, dan Zhou Chen dan yang lainnya, semuanya gemetar dengan wajah yang bermartabat, syok di hati mereka, seolah-olah ombak itu berdampak. Selanjutnya, kau, Su-han mengalihkan pandangannya dan jatuh pada Xing Yi. Sebelumnya, ketika kau berada di luar pintu masuk gua ini, kau bertanya kepada Master Sekte ini, dan orang-orang dari Sekte Hutan Hujan, siapa yang lebih dulu mati, sekarang bisa kau buktikan. Ucap Su-han menatap Xing Yi. Wajah Xing Yi berubah drastis, mengetahui bahwa Su-han pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan segera berteriak, semua orang di Menara 9 Surga, usahakan yang terbaik untuk melarikan diri, bahkan jika itu membakar jiwa, kalian harus bergegas pergi. Mendengar ini, orang-orang dari Menara 9 Surga berbalik dan lari tanpa berkata apapun. Tidak hanya Menara 9 Surga, semua orang yang tersisa dari 6 kekuatan utama saat ini, seperti yang dikatakan Xing Yi, mereka dengan kecepatan tercepat melarikan diri. Bahkan jika mereka membakar jiwa dan umur mereka, mereka lebih baik melarikan diri daripada mati di sini. Ingin pergi, Su-han mencibir, melambaikan telapak tangannya. Liu Yun segera berbicara, hentikan pemboman meriam kristal ajaib. Nyatanya, Liu Yun juga sangat sakit sekali karena sudah banyak menghabiskan batu roh. Selama periode waktu ini, lebih dari 7 miliar batu spiritual telah dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, semua 10 miliar batu spiritual yang diberikan Su-han kepadanya akan dihabiskan. Bunuh mereka, jangan tinggalkan satu pun. Suara dingin Su-han bergema di langit. Baik Master. Seketika itu, orang-orang dari Sekte Phoenix bergegas keluar pada saat yang sama. Melihat pergerakan orang dari Sekte Phoenix, wajah 6 kekuatan besar menjadi jelek. Orang-orang dari 6 kekuatan besar menyerbu ke dalam wilayah yang telah dipasang kekuatan tekanan Su-han sebelumnya, dan kecepatan mereka segera turun tajam. Sekte Phoenix juga segera melambat setelah memasuki efek tekanan ini. Keduanya berada dalam pengaruh tekanan pada saat yang sama, bahkan jika Su-han menggunakan jimat yang sebelumnya telah disempurnakan, itu tidak berguna,
karena jika dia membiarkan tekanan ini menghilang pada saat ini, orang-orang dari 6 kekuatan besar juga tidak akan terpengaruh tekanan. Kecuali Sekte Phoenix pergi lebih dulu, Su Han bisa menggunakan segel untuk mencegah mereka terpengaruh oleh tekanan. Tapi ini bukan masalah bagi pasukan Sekte Phoenix. Orang-orang dari 6 kekuatan besar sekarang seperti anjing yang ditinggalkan, tanpa gagasan untuk berperang lagi, sementara orang-orang dari Sekte Phoenix mengejar dan ingin membunuh. Orang-orang dari 6 kekuatan besar melihat Sekte Phoenix mengejar mereka, mereka semua menjadi gila dan segera mulai ketakutan. Hahaha, jika kau bisa lari dariku, aku akan memberimu kehidupan. Liu Yun tertawa lalu berkata, di luar sana, ada juga penghalang tirai guntur, dan di luar tirai guntur, ada kejutan tak terduga untuk kalian. Mendengar ini, Xing Yi dan yang lainnya semua memiliki detak jantung, tetapi saat ini mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya mencoba untuk melarikan diri. Sosok Su Han berkedip langsung ke Xing Yi. Tujuannya adalah Xing Yi. Dia belum pernah memindahkannya sebelumnya. Saat ini, seharusnya saat kematiannya. Basis budidaya alam Kaisar Semu tiba-tiba pecah pada saat ini, dan kecepatannya yang cepat sangat mengerikan, jauh lebih cepat daripada pembakaran 6 kekuatan utama. Hampir seketika dia melewati para murid Sekte Phoenix yang mengejar dan membunuh di belakang, dan bergegas ke kerumunan 6 pasukan utama. Dia seperti Streamer, dan seperti bola meriam yang penuh dengan kekuatan penghancur. Ketika dia berlari ke kerumunan 6 kekuatan utama, setiap orang yang mendekatinya akan berubah warna. Bahkan orang-orang dari Menara 9 Surga tahu bahwa Su Han sedang mengejar dan membunuh pemimpin mereka, tapi mereka masih bereaksi secara naluriah dan langsung menghindar ke samping. Semua orang mengerti betapa menakutkannya Su Han saat ini. Satu orang yang melawan pemimpin 6 kekuatan besar dapat mengalahkan lawan secara tiba-tiba, dan bahkan merebut harta lawan. Jika mereka adalah anak-anak biasa, begitu mereka bertarung, mereka akan mati. Hahaha, Xing Yi, aku ada di sini. Su Han tertawa. Suaranya menyebar kemana-mana, dan bahkan sampai ke telinga Xing Yi. Sepatu bot Xing Yi yang semula tirani dan meningkatkan kecepatan roh suci tidak terbakar, tetapi setelah mendengar kata-kata Su Han pada saat ini, wajahnya berubah secara drastis. Tanpa kata, dia segera mulai terbakar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semacam api ungu pada saat ini, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan itu sama dengan kecepatan Su Han. Pembakaran hanya bisa berlangsung kurang dari 100 napas waktu. Akan kulihat seberapa jauh kau bisa melarikan diri dariku, ucap Su Han tersenyum tenang. Saat dia berbicara, kecepatannya juga meningkat, yang merupakan langkah pertama dari 9 langkah Tianlong. Seperti 3 celah berdarah, langkah pertama dari 9 langkah Tianlong bisa menggandakan kecepatan Su Han, langkah kedua bisa menggandakan kecepatan, dan langkah ketiga bisa 4 kali lipat. Teknik rahasia yang sekuat darah dari 3 clearing, seperti 9 langkah naga, sangat berharga bahkan di langit berbintang, dan bisa disebut langka. Karena peningkatan ini bukanlah basis kultivasi, bahkan jika Su Han di kehidupan sebelumnya telah mencapai tingkat dominasi, dia masih bisa meningkat. Justru karena teknik rahasia inilah basis kultivasi Su Han selalu distabilkan dan distabilkan oleh Yuan Ling yang sama dengan alam dominan. Jika bukan karena Su Han terlahir kembali di benua Longwu, Yuan Ling tidak akan pernah ada kemungkinan untuk melampaui Su Han. Tentu saja, sebelum ini, Su Han tidak tahu bahwa Yuan Ling adalah kerajaan yang mendominasi, tetapi Yuan Ling sendiri mengerti bahwa meskipun dia dan Su Han dekat, meskipun alam yang mendominasi sama, ada celah yang besar. Xing Yi melihat bahwa pintu masuk lubang berada tepat di depannya, tetapi ada tirai petir yang menghalangi dia. Xing Yi mengeluarkan 3 batu suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menelannya pada saat yang bersamaan. Dum, sosoknya bergegas langsung ke tirai guntur. Buom buom buom. Ketika Xing Yi bergegas ke tirai guntur tiba-tiba berkedip,
dan serangan berturut-turut meledakkan tubuh Xing Yi, tetapi ada batu suci, dan Xing Yi tidak langsung terbunuh. Dia menyemburkan mulut besar darah, hampir terbakar bersih, dan 3 batu suci dengan cepat memperbaiki lukanya. Tetapi meskipun demikian, ketika dia bergegas keluar dari tirai guntur, sosok Xing Yi hanyalah jiwa. Namun, selama ia bisa keluar dengan terburu-buru, bahkan jika jiwa ditinggalkan, bahkan jika jiwa telah dibakar, dan umurnya telah hilang, Xing Yi tidak peduli. Akhirnya keluar, hahaha. Setelah bergegas keluar dari tirai guntur, Xing Yi Yuanshen tertawa, itu masih menyala, masih berlari, tetapi matanya penuh harapan. Dia menoleh, menatap Su Han yang masih mengejarnya, mengertakkan gigi dan berkata, Su Baliu, kebencian hari ini, aku pasti akan membayar 10 kali. Wung, tirai guntur melonjak, dan sosok Su Han juga bergegas keluar. Tirai guntur ini awalnya diletakkan olehnya, jadi tentu saja itu tidak akan membahayakannya, apalagi menghentikannya sedikit pun. Dia mengabaikan Xing Yi, tetapi mengalihkan pandangannya, setelah dia duduk di sana bersila, apakah Sekte Phoenix dikejar atau dibunuh saat ini, Duan Tiansheng dan yang lainnya tetap tidak berubah. Terserah kalian untuk mengambil tindakan, ucap Su Han ringan. Xing Yi kaget begitu dia mengatakan ini. Segera setelah itu, raut wajahnya berubah drastis, karena dia melihat bahwa setelah kata-kata Su Han jatuh, Duan Tiansheng dan yang lainnya yang berada di luar gua tidak ragu sama sekali. Bersama keluarga Wang dan Sekte Yulin, mereka semua berdiri seperti boneka pada saat ini. Kau, Xing Yi terus melaju, melihat ke arah Duan Tiansheng, tiba-tiba meraung, Duan Tiansheng, kau adalah Yuksu Pelestian Jiao yang bermartabat, dan bahkan pemimpin istana Yuksu di medan perang kuno ini. Kau benar-benar mendengarkan Su Baliu ini. Wajah Duan Tiansheng suram dan tidak berbicara. Tapi dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di istana Yuksu di belakangnya segera bergegas keluar dan berubah menjadi tembok manusia, menghalangi jalan Xing Yi. Pada saat yang sama, anggota keluarga Wang dan Sekte Yulin juga naik ke dalam kehampaan, memblokir sekeliling dan menutup Xing Yi sepenuhnya. Xing Yi, kau sebelumnya telah meremehkan Sekte Hutan Hujanku. Yu Chen mencibir dan berkata, apa kau tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, kau akan mati di tangan Sekte Hutan Hujanku? Dan hari ini, itu akan datang begitu cepat. Brengsek! Xing Yi berteriak, salah satu dari kalian adalah istana Yuksu, yang lainnya adalah keluarga Wang, dan kalian, Sekte Hutan Hujan lainnya. Meskipun aku tidak melihatnya, itu juga sekte kelas 3. Di mata salah satu kekuatanmu, kelas 6 semua sekte adalah semut, tetapi kau semuanya telah kehilangan martabat kalian seperti ini, dan bersedia bekerja untuk Sekte 6 Liu. Tutup mulut bangsatmu, jika tidak, bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk membunuhmu, bukan begitu? Ucap Yu Chen mencibir. Kata-kata Xing Yi itu telah membuat Yu Chen menjadi marah. Jika bukan karena kurangnya basis kultivasi, Yu Chen pasti sudah mengambil tindakan. Pada saat ini, melihat Xing Yi sudah terbakar, hanya jiwa yang tersisa, dan jiwa juga terbakar, basis kultivasinya turun tajam, dan dia bersemangat. Xing Yi, jangan terlalu sombong untuk menjadi manusia. Meskipun menara 9 surga sangat kuat, itu adalah menara Jiutian, bukan milik Xing Yi-mu. Sekuat apapun dirimu, itu hanyalah puncak dari alam Dewa Naga. Yu Chen mendengus, dan segera berteriak, Rainforest Sect, lakukan. Siuh siuh siuh, duar duar duar. Siluet bergegas keluar satu demi satu, dan semua jenis serangan membombardir Xing Yi. Pada saat yang sama, orang-orang Duan Tiansheng dan keluarga Wang tidak ragu-ragu, dan mereka semua menembak. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, bahkan di puncak Xing Yi, sulit untuk menolak, apalagi membakar jiwa pada saat ini, akhir dari kekuatan. Basis budidayanya telah jatuh dari puncak alam Dewa Naga ke tahap awal alam Dewa Naga, dan hidupnya dengan cepat dikonsumsi ketika kultivasinya benar-benar jatuh ke alam nadi naga dan menjadi orang biasa. Hahaha, Xing Yi tidak lagi mengelak atau lari,
karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia tiba-tiba tertawa, "Aku adalah orang bijak, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan mati di tangan kalian semua. Meskipun aku akan mati, aku akan mengutuk kalian semua, dan kalian semua sebentar lagi akan mati. Kutukan di mulutmu, apakah itu berguna?" Kata-kata Yu Chen menjadi kata-kata terakhir yang didengar Xing Yi. Jiwanya dengan cepat kewalahan oleh serangan itu, dan jatuh ke dunia dalam sekejap mata. Itu juga saat ketika Yu Chen Yuanshen menghilang, dan banyak orang bergegas keluar dari tirai guntur. Orang-orang ini berasal dari 6 kekuatan utama. Mereka sama dengan Xing Yi, bahkan lebih buruk dari Xing Yi. Xing Yi setidaknya masih memiliki jiwa yang lengkap, tetapi di antara orang-orang ini, meskipun mereka menelan batu suci, mereka tetap menghilang, jiwa hancur, bahkan jika mereka dapat hidup, tetapi jika tidak diperbaiki tepat waktu, mereka akan binasa dengan sendirinya. Ini, di antara orang-orang ini, ada Zhou Chen, Chen Yue, Ji Mingkong, dan Fu Zeng. 2 pemimpin dari 6 pasukan utama di sini, 1 Xing Yi dan 1 Han Yiming, semuanya telah terbunuh, hanya menyisakan 4 dari mereka. Karena banyak metode mereka jauh lebih baik daripada yang lain, dan saat ini mereka masih memiliki jiwa yang utuh. Namun, ketika mereka melihat Xing Yi dikepung, mereka tertegun. "Duan Tiansheng, apa yang kamu lakukan?" Ji Mingkong langsung berteriak, "Kamu Istana Yuxu, bukankah kamu selalu menjadi musuh bebuyutan dengan Sekte Phoenix? Sekarang kesempatannya ada di sini, kenapa kamu tidak membunuh Su Baliu?" Chen Yue dan yang lainnya juga memiliki wajah jelek. Mereka tahu bahwa periode ini pada dasarnya bukanlah orang bodoh. Karena mereka melakukan ini, pasti ada alasan baginya untuk melakukannya. Inilah mengapa Ji Mingkong, yang merupakan orang yang masih muda dan belum berpengalaman, mengajukan pertanyaan seperti itu. "Hahaha, ini Sekte Phoenixku, kejutan disiapkan untukmu." Tawa keras datang dari belakang, dan orang-orang dari Sekte Phoenix mengikuti. Tawa ini secara alami disebabkan oleh Liu Yun. Melihatnya lagi pada saat ini, semua Sekte Phoenix ada, tetapi orang-orang dari 6 kekuatan utama, karena pengejaran Sekte Phoenix dan penghalang tirai guntur, telah turun dari 700 orang yang tersisa menjadi lebih dari 300 orang. Selain itu, bahkan dengan 300 orang ini, 80% jiwa hancur, dan mereka akan terbakar habis. Bagaimana? Apakah kalian terkejut? Apakah kalian puas dengan kejutan besar ini? Liu Yun melihat ekspresi buruk Zhou Chen dan yang lainnya, dan hatinya sangat ceria. "Apakah menurutmu Istana Yuxu, keluarga Wang, dan orang-orang dari Sekte Hutan Hujan tinggal di sini tanpa alasan? Apakah menurutmu mereka benar tentang itu? Saya beritahu Anda, ini adalah Sekte Phoenix saya, hadiah yang bagus untuk Anda." Zhou Chen dan yang lainnya akhirnya mengerti apa yang dikatakan Liu Yun sebelumnya. Setelah keluar dari tirai guntur, apa kejutan yang tidak terduga itu? "Duan Tiansheng," Ji Mingkong berteriak lagi, "kamu dan saudara laki-laki saya adalah teman baik, dan saya selalu menganggap Anda sebagai yang lebih tua. Saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti ini. Mengkhianati Sekte Yuxu yang super, bersedia mengabdi untuk Sekte Phoenix, sekarang memblokir saya, memblokir keluarga Ji saya. Ji Mingkong, kamu masih terlalu muda." Duan Tiansheng menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin membunuh Anda, tetapi saya tidak bisa menahannya. Seharusnya Anda pergi begitu Anda melihat kami duduk bersila di sini. Jika kau adalah kakak laki-lakimu, dia tidak akan pernah melakukan seperti yang Anda lakukan," ucap Duan Tiansheng. "Jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Jika kakak tertua dan kedua mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan melepaskanmu." Teriak Ji Mingkong meraung marah. "Bunuh, jangan sisakan satupun." Su Han tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan gosip mereka di sini, dan segera berbicara. Duan Tiansheng menarik napas, melambaikan telapak tangannya, dan orang-orang di Istana Yuxu segera meledak dalam pembunuhan. Sekte Yulin dan keluarga Wang adalah sama.
Mereka berdua sangat mengerti bahwa hidup mereka ada di tangan Su-han. Jika mereka tidak membunuh Ji Mingkong dan lainnya saat ini, dengan karakter Su-han, mungkin dirinya yang akan mati. Su Baliu, kau tidak boleh mati dengan mudah. Jika kau dapat bereinkarnasi dalam reinkarnasi, kau akan dipotong 1000 kali di kehidupan selanjutnya. Kamu membunuhku hari ini, dan akan diketahui oleh 6 kekuatan besarku di masa depan, dan kamu pasti tidak akan melepaskanmu, juga tidak akan melepaskan Sekte Phoenix. Orang-orang dari 6 kekuatan utama semuanya berbicara, mengaum terus-menerus, penuh kesedihan dan kemarahan, dan pembunuhan yang tidak diinginkan. Mereka benar-benar berada di ujung panah, bahkan jika mereka masih memiliki batu suci di tangan mereka, mereka hanya dapat menahan satu serangan, dan jiwa mereka sudah terbakar, dan mereka akan mati cepat atau lambat. Semua anggota Sekte Phoenix sudah keluar saat ini, dan semua niat membunuh melonjak, bersama dengan Duan Tiansheng dan lainnya, mengepung orang-orang yang tersisa dari 6 kekuatan utama. Hasilnya sudah bisa ditebak, Ji Mingkong, Zhou Chen, Chen Yue, dan barisan Dewa Perang Sekte tewas seketika di bawah tembakan Su-han. Adapun yang lain, jumlahnya sudah sangat kecil, dan pada saat ini, karena Burning dan Yuan Shen, basis kultivasi telah turun drastis, dan setelah serangan balik sekarat, mereka semua dipenggal di sini. Lebih dari 1.700 orang, tidak ada yang tersisa. Tidak terlalu banyak mayat, dan roh primordial mereka telah menghilang dalam kehampaan. Bahkan jika mereka semua binasa, Duan Tiansheng dan yang lainnya tampaknya dapat mendengar auman di sekitarnya. Dan setelah ini, Duan Tiansheng dan yang lainnya juga benar-benar melihat karakter Su-han, itu adalah jenis karakter yang tidak dapat diprovokasi. Selain itu, Su-han sangat galak dan tegas dalam melakukan sesuatu. Dia harus membunuh orang yang ingin dia bunuh. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya saat ini, dia pasti akan melakukannya jika dia melihatnya di masa depan. Semua orang di keluarga Wang sudah mengkhawatirkan Wang Mu. Sebelumnya, Wang Mu pernah memprovokasi Su-han, tapi akhirnya kabur. Jika dia bertemu lagi, kamu harus memperbaikinya di sini sebentar. Penyembuhan yang harus disembuhkan, kultivasi yang harus dipraktekkan. Su-han berkata kepada Liu Yun, cincin luar angkasa orang-orang ini semua dipercayakan kepadamu untuk diamankan. Kamu akan mengalokasikan semuanya kecuali batu roh. Jika ada item dengan level roh suci, mulailah dengan penjaga suci dingin. Mulai distribusi. Ya, Liu Yun segera mengangguk. Dalam pertempuran ini, semua orang telah menyadari kekuatan kelompok penjaga dingin suci. Jika bukan karena 16 penjaga dingin suci yang telah membatasi total 160 orang dari 6 kekuatan utama, Sekte Phoenix akan banyak terbunuh. Pada saat ini, Su-han jelas ingin penjaga dingin suci menjadi pedang yang sangat tajam, dan terlebih lagi menjadi pasukan andalan Sekte Phoenix. Setelah menyelesaikan masalah, sosok Su-han berkedip, datang tidak jauh, dan duduk bersila. Dia ingin menerobos. Awalnya direncanakan untuk mendapatkan tengkorak suci, kemudian terobosan yang menggelegar, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Su-han langsung memasuki pusaran air untuk mendapatkan spar asal, jadi tidak ada waktu untuk menerobos. Pada saat ini, spar asal sudah memilikinya, dan dengan spar asal, hukum guntur dapat dikatakan sebanyak yang Anda inginkan. Dengan kekuatan dari sumber aslinya, memobilisasi guntur langit dan bumi, menempa diri, dan memadatkan jiwa, sehingga membuat budidaya seni bela diri, menerobos Dewa Naga. Dan terobosan ini, dalam harapan Su-han, juga akan memungkinkan mencapai level jangka menengah dari alam Dewa Naga, memungkinkan seni Dewa Pangu mencapai tingkat pertama Xiao Cheng. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan aku miliki ketika aku menerobos ke tahap awal alam Dewa Naga. Su-han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dalam hidupku yang terakhir, aku juga pernah ke keadaan ini, tapi waktunya begitu lama, tapi aku telah melupakannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan telapak tangannya, seni Dewa Pangu dan seni Kaisar Roh Naga beroperasi secara bersamaan.
Pada saat yang sama, dia mengulurkan kedua telapak tangannya. Di tangan kirinya, spar asli muncul, dan di tangan kanannya, puluhan ribu kristal darah tingkat Dewa Iblis muncul. Kristal darah ini, semuanya berwarna merah darah. Pada saat mereka muncul, permusuhan yang menakjubkan meledak dengan keras, dan langsung menyapu sekeliling, membuat Duan Tiansheng dan yang lainnya tidak jauh menoleh. Mereka secara alami mengetahui kristal darah ini, dan pada saat mereka melihat kristal darah ini, pupil mereka berkontraksi, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Itu berarti kamu, Duan Tiansheng berteriak karena terkejut. Tidak hanya dia, tetapi semua orang dari keluarga Wang, Yu Chen dan lainnya dari sekte Yulin juga memiliki ekspresi ini. Duan Tiansheng dan Yu Chen, serta beberapa anggota keluarga Wang, telah berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh Paviliun Wanbao sebelum pembukaan medan perang kuno. Dalam pelelangan itu, ada dua hal yang paling meriah. Poin pertama adalah perselisihan antara Song Mingsu dan Su Han, yang menimbulkan ketidakpuasan antara Master Yingwang dan Master Konggu, dan secara langsung melarang jalur pengobatan keluarga Song di wilayah tengah. Poin kedua adalah 5 resep pil terakhir dan 5 segel peralatan. Di antaranya, 4 adalah resep pil tingkat roh suci, 4 adalah segel peralatan tingkat roh suci, dan yang terakhir adalah segel pil dan peralatan. Seluruh bumi dan dunia bawah. Dalam lelang awal Danfang, batu roh masih digunakan untuk menawar, tetapi pada akhirnya, simbol peralatan ini ditukar dengan kristal darah. Saya masih ingat bahwa semua master di awal semuanya karena kekurangan kristal darah, jadi mereka menggunakan batu roh untuk membeli dari seluruh rumah lelang, dan akhirnya mengumpulkan puluhan ribu. Pada saat itu, Duan Tiansheng dan yang lainnya bertanya-tanya, siapa orang yang melelang simbol pil dan peralatan, dan apa yang ingin mereka lakukan dengan begitu banyak kristal darah. Pada saat ini, setelah melihat puluhan ribu kristal darah tingkat Dewa Iblis di tangan Su Han, dia segera mengerti bahwa orang ini adalah Su Han. Karena di domain tengah terdapat puluhan ribu kristal darah, tetapi kristal darah yang mereka miliki semuanya adalah kekuatan tingkat iblis, dan memang tidak ada satu-satunya orang yang memiliki begitu banyak kristal darah tingkat Dewa Iblis adalah orang yang memperdagangkan rune peralatan dan pil dengan imbalan kristal darah dalam pelelangan. Setelah memikirkan ini, Duan Tiansheng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka terkejut, itu adalah Su Han, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil dan segel peralatan tingkat roh suci dan bumi neter. 10 dari mereka, 8 tingkat roh suci, dan 2 tingkat bumi dan kegelapan, begitu banyak, bahkan sekte super, mereka tidak memilikinya. Jika 10 resep pil dan segel peralatan ini dapat diperoleh oleh suatu sekte, maka sekte ini akan bangkit cepat atau lambat, selama tidak mati, pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Benar, ternyata itu kamu. Duan Tiansheng menarik napas dalam-dalam. Melihat tatapan Su Han, tubuhnya terkejut dan dengan cepat menarik kembali matanya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.